Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada umumnya, bayi yang dilahirkan oleh ibunya hanya dapat menangis dalam keadaan apapun. Akan tetapi untuk kali ini ada sebuah kisah bayi bisa berbicara layaknya orang dewasa. Saksikan berikut ini, namun sebelum itu klik subscribe dan gambar lonceng untuk mengetahui video-video menarik berikutnya. Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Suatu hari, ada seorang ibu menyusui anak laki-lakinya. Tiba-tiba ia melihat seorang laki-laki gagah, tampan dan berpenampilan bagus lewat dengan menunggangi kudanya. Sang ibu yang takjub dengan laki-laki tersebut pun berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anak laki-lakiku ini sepertinya." Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang anak yang masih disusui ibunya melepaskan susuannya dan menoleh ke arah penunggang kuda yang tampan dan gagah itu seraya mengatakan, "Ya Allah, jangan engkau jadikan aku sepertinya." Setelah mengatakan itu, sang bayi kembali menyusu ibunya. Tak berselang lama, ada seorang hamba sahaya, budak perempuan, lewat di depan ibu yang masih menyusui anaknya. Melihat budak yang lusuh dan berpenampilan kurang menarik itu, sang ibu pun melontarkan doanya kembali. "Ya Allah, jangan engkau jadikan anak laki-lakiku ini seperti budak perempuan ini." Mendengar doa ibunya, bayi laki-laki itu langsung melepaskan susuannya dan berdoa, "Ya Allah, jadikanlah aku seperti dia." Mendengar doa anaknya selalu bertolak belakang dengannya, sang ibu kaget dan menanyakan alasannya. "Kenapa kau doa demikian, wahai anakku? Laki-laki penunggang kuda yang tampan dan gagah tadi adalah sosok figur yang sombong. Sedangkan budak perempuan ini telah difitnah oleh kaum Bani Israel bahwa ia telah mencuri dan berzina, padahal ia tidak pernah melakukan perbuatan keji tersebut." Kisah bayi ini mengajarkan kita bahwa jangan pernah melihat seseorang dari luarnya saja, tetapi lihatlah akhlaknya dan budi pekertinya, karena itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata bayi itu. Diceritakan langsung oleh Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Di dalam kitab suci Al-Quran, surat Maryam juga dikisahkan. Kisah ini bermula ketika Maryam diberi kabar gembira oleh malaikat Jibril bahwa ia akan mengandung seorang anak laki-laki. Maryam pun kaget. Bagaimana ia bisa mengandung? Disentuh oleh seorang laki-laki saja tidak pernah ia rasakan. Namun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang tidak mungkin jika ia telah berkehendak. Maryam pun mengasingkan diri dengan kandungannya itu dari manusia. Hingga masanya tiba, ia merasakan sakit akan melahirkan. Setelah melahirkan Nabi Isa alaihissalam, ia pun membawanya pulang ke kampung halamannya. Cemoohan dan cibiran pun warga langsung didapatkan Maryam. "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar." Mendengar hal itu, Maryam yang tak kuasa menantang mereka agar menanyakan langsung kepada anaknya yang masih bayi bahwa ia bukanlah pezina. "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam gendongan?" jawab mereka. Namun Nabi Isa alaihissalam yang masih bayi dalam gendongan Maryam pun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala
tiba-tiba berbicara, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Demikianlah perkataan Nabi Isa, putra Maryam, yang telah mereka ragukan kesuciannya. Padahal semua ini adalah kuasa Allah, yang apabila dia kehendak menetapkan sesuatu, maka dia cukup hanya mengatakan jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Dan ucapan terakhir Nabi Isa alaihissalam yang masih bayi kepada para penduduk yang meragukannya adalah, "Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ia adalah jalan yang lurus." Peristiwa ini terjadi di kalangan Bani Israel. Suatu hari terdapat seorang laki-laki bernama Jurej sedang sholat di tempat peribadatan yang dibangunnya semacam musola. Di tengah menjalankan ibadah sholat, ibu kandungnya datang menemuinya dan memanggil-manggil namanya, "Jurej, Jurej." Mendengar panggilan sang ibu, Jurej pun bimbang dalam sholatnya. "Aku jawab panggilan ibu atau teruskan sholatku?" Akhirnya ia memilih untuk meneruskan sholatnya. Sedangkan ibunya geram tak mendapati sahutan anaknya yang dari tadi dipanggil-panggil namanya. Karena sudah sakit hati, ibu Jurej pun berkata, "Ya Allah, jangan engkau matikan Jurej sampai engkau memperlihatkan ia wanita-wanita berzina." Doa sang ibu pun segera dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama kemudian, Jurej yang masih di dalam tempat peribadatannya didatangi oleh seorang wanita cantik yang merayunya untuk berjumpa dengannya. Jurej menolaknya dengan keras karena ia memang dikenal dengan seorang yang alim dan ahli ibadah. Kecewa dengan penolakan Jurej, wanita itu pun mendatangi laki-laki pengembala kambing, merayu dan mengajaknya melakukan perbuatan zina. Setelah itu, wanita tersebut hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia mengaku kepada kaum Bani Israel bahwa anaknya tersebut adalah hasil hubungan gelapnya dengan Jurej. Sontak kaum Bani Israel pun kalap, karena laki-laki yang selama ini mereka anggap sebagai seorang yang alim dan soleh hanyalah seekor topeng belaka, tetapi kelakuannya bejat. Mereka pun berbondong-bondong menyerbu tempat peribadatan Jurej untuk mereka hancurkan. Mereka tak henti-hentinya mencela dan menghakimi Jurej. Jurej yang merasa tidak bersalah mencoba untuk mendinginkan suasana. Segera Jurej mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat. Meskipun tempat peribadatannya sekarang telah hancur lebur, kemudian Jurej mendatangi bayi kecil yang dituduh sebagai anaknya dan bertanya, "Siapa bapakmu?" Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada hambanya yang soleh, anak laki-laki yang masih bayi itu pun menjawab, "Sang pengembala." Mendengar jawaban bayi tersebut, penduduk kaum Bani Israel itu pun malu karena telah menuduh yang tidak-tidak. Bahkan mereka telah menghancurkan tempat ibadah Jurej. "Kami akan membangunkan kembali tempat ibadahmu dari emas, wahai Jurej," kata mereka, sangat menyesal.
Tidak perlu, cukup kalian bangunkan dari tanah saja, jawab Jores dengan bijaksana. Karena ia sadar apa yang menimpa dirinya memang murni dari kesalahannya yang mengabaikan panggilan ibunya ketika melaksanakan sholat sunnah. Padahal meneruskan melaksanakan sholat yang tidak wajib adalah sunnah, sedangkan menjawab dan berbakti kepada ibu adalah wajib.